Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, guru kita dan guru saya selaku sahibul bait Al Habib ad-da'i Allah wa rasulih al-mujahid fi sabilih Al-Habib Utsman bin Ubaidillah bin Yahya beserta ibu kita, beserta keluarga besar, dan juga guru-guru kita Al-Habib Ja'far Shadiq bin Al-Habib Muhammad Al-Bagir wal Habib Zaki bin Yahya, dan segenap habaib para kiai, para asatidz, para muallimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengar dari guru kita Habib Ja'far bagaimana proses Allah Ta'ala menciptakan manusia. Tetapi kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Allah kepada manusia, diciptakan dengan cara yang paling sempurna, bahkan lebih bagus dari malaikat. Setelah itu diutus manusia untuk mengenalkan bagaimana manusia itu kenal Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, setiap kita berdoa, tolong sisipkan kata-kata, ya Allah terima kasih saya dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah terima kasih kau turunkan Nabi Muhammad. Kenapa? Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal siapa-siapa. Kita beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad. Kita beradab karena Nabi Muhammad. Kita bisa mendidik anak agar menjadi anak yang sukses dunia akhirat karena Nabi Muhammad. Kita mendidik masyarakat agar menjadi masyarakat yang bersyukur karena Nabi Muhammad. Tidak ada satu manusia yang melakukan sesuatu tanpa daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Dijawab oleh malaikat Jibril, pertama Allah menitipkan salam untuk wahai Muhammad. Allah kirim salam. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya manusia. Kalau sudah sebaik-baiknya manusia, tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang masih berani mengkritik Nabi Muhammad dengan kekurangan Nabi Muhammad, saya rasa bukan orang, itu orang-orangan, saudara. Tidak ada kekurangan dalam diri Nabi Muhammad. Diciptakan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari mulai rahim ibunya sampai lahir. Tidak ada kekurangan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang ganteng seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf ganteng, itu cuma setetes dari nurnya Nabi Muhammad. Tidak ada orang berwibawa seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala sehebat Nabi Muhammad. Dan tidak ada orang yang diberi kelembutan dalam kata seperti Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin, ketika malaikat itu memberikan dan menyampaikan salam dari Allah untuk Nabi Muhammad, lalu malaikat itu ditanya lagi, apa yang kau bawa ya Jibril? Dijawab malaikat Jibril, aku menyatakan sesungguhnya engkau adalah manusia terbaik. Tapi pada waktu itu Nabi tidak tersenyum, tidak merasa bangga di alam, dipuji oleh Allah. Ini yang puji Allah, bukan manusia. Sampai Jibril berkata, kenapa kau tidak bahagia ya Muhammad? Kenapa kau tidak merasa senang hai Muhammad dengan pujian Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak akan bahagia, aku tidak akan senang sebelum umatku menjadi umat terbaik. Turun firman Allah, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah manusia terbaik, kita umat Muhammad. Dengan catatan, kalau mau menjadi umat terbaik si Allah, pertama ta'muruna bil ma'ruf, jangan bosan menyeru kebaikan. Kemudian mencegah kemungkaran dan tetap beriman. Ini urusan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang di pikiran orang awam, ini tugasnya Habib sama Kiai saja. Tidak ada tugas lain daripada itu.
Selama kita mengaku umat Nabi Muhammad, dari mulai presiden sampai RT wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang bapak rumah tangga, saya cuma kerja pulang malam, bagaimana saya bisa amar ma'ruf nahi munkar? Ya amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga. Kita ambil satu ayat yang sering kita dengar dibaca oleh guru-guru kita, oleh kori-kori kita, anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut, yaitu kalau kita ingin menyelamatkan diri dan keluarga daripada siksa api neraka, pertama selamatkan mereka dengan adab. Yang kedua pemahaman agama. Adab, akhlak ini sesuatu yang paling penting. Makanya kalau ada orang nggak punya adab bukan orang penting gitu. Adab ini paling penting. Bagaimana ibu bisa nggak sakit hati, maaf ya, kalau sampai ada anak berani meludahi, kalau ada anak berani mencaci, bahkan sekarang terang-terangan memaki ibunya depan umum, bapaknya diajak berantem. Nah oleh karena itu jangan salahkan kalau terjadi anak seperti itu. Jangan salahkan seorang anak bersikap seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan seorang anak kepada kita, laki atau perempuan, sudah diberi aturan oleh Allah. Sehingga Nabi menyatakan apa? Idza wulida waladun falyuhsin ismahu wa adabahu. Kalau kalian diberi anak oleh Allah, laki atau perempuan, pertama kasih nama yang baik, yang kedua berikan adab yang baik. Sebab nama itu doa, Pak. Ya, ada orang namanya panjang. Sekarang kan lagi musim, nama mesti 3. Ujung-ujung misalkan nih Ahmad, Sipulan. Ujungnya apa? Mamat mati. Betul nggak? Jangan salahkan kalau besok itu anak pendek umur. Karena nama itu doa. Maka oleh karena itu ulama-ulama salaf kita, terutama para habaib, menyatakan cari nama yang sering disebut oleh Nabi Muhammad. Cari nama yang sering disebut-sebut oleh Nabi Muhammad, dipanggil-panggil Nabi Muhammad. Tidak cukup nama baik, tapi adab harus baik, pendidikan harus baik. Pendidikan yang terbaik itu pertama, anak ini mesti kenal Allah, sehingga lahir dalam batinnya, pinternya aku, cantiknya aku, gantengnya aku, kayanya aku, hebatnya aku, titipan Allah. Aku tidak bisa melakukan selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara-saudara hadirin yang saya hormati, adab ini yang paling penting, pendidikan yang paling penting. Ini kalau kita mau menyelamatkan anak dan keluarga kita serta masyarakat kita. Amin. Saya ini bukan orang alim, bukan orang yang terlalu paham terhadap agama. Saya ini kadang-kadang baca Quran juga masih agak sedikit gugup. Bagaimana Habib saya bisa mendidik anak saya? Di sini ada guru. Alhamdulillah di negeri kita ini pondok pesantren di mana-mana, madrasah diniyah di mana-mana, guru ngaji di mana-mana. Kita datangin guru ngaji. Sebab zaman kita sekarang sama zaman kita dulu beda. Sehingga Nabi menyatakan ailimu auladakum fa innahum khuliqa ghaira zamanikum. Didik anakmu karena anakmu diciptakan oleh Allah bukan di zaman kita dulu. Zaman saya, zaman Habib Abu Bakar, Habib Utsman, bapak-bapak ini. Biar bapak kita ini boleh katakan bukan orang alim, tapi setiap maghrib itu anak harus ada di depan orang tua baca Al-Quran. Dari alif, baka, dicewer, disetil. Begitu khatam juz amma, orang tua merasa tidak mampu meneruskan, dibawa anak ini ke guru ngaji, ustaz, mu'alim, ustazah, bapak guru, ibu guru, ini anak saya, tolong dididik supaya paham Al-Quran, dari mulai membaca sampai pemahamannya, supaya ini anak bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Pulang sang bapak, pulang sang ibu, subhanallah dapat rezeki, misalkan sisa belanja atau sisa rokok, itu disimpan di bawah baju. 1 bulan sekali dititipkan kepada seorang anak, tolong sampaikan kepada bapak gurumu buat nambahin bayar listrik, bukan bayar guru. Kalau bayar guru nggak bisa kita bayar guru. Saudara tahu ketika Allah berfirman wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalil,
Jangan kau jual belikan ayat Allah dengan harga murah. Datang orang Badui pada Sayyidina Ali. Ya Ali, kam sama beli. Berapa harganya ini? Waktu Sayyidina Ali jalan sama Rasulullah, datang lagi nanya lagi. Sayyidina Ali tidak berani menjawab kalau ada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi berkata, ya Ali tolong jawab, kesian orang udah mudar mandi. Dipanggil oleh Sayyidina Ali, kamu mau tahu harganya Ali? Banyak Al-Quran, satu alif 30 domba. Kalau sekarang satu domba 1 juta, 30 domba berarti 30 juta cuma alif doang. Guru ngaji kaya Pak. Tapi sekarang kenyataannya tidak. Buat guru ngaji maaf kita masih tawar-menawar. Tapi kalau buat kuliah, buat kursus, puluhan juta kita boleh. Padahal ingat Pak, kita ini bakal mati. Kalau yang kita sudah mati, meninggal dunia, tetangga doain kita sampai 7 hari doang. 40 hari, 100 hari, berkat keluar, sudah tidak ada lagi yang mendoakan kita. Tetapi anak yang paham Al-Quran, jangan pakai tunggu 7 hari atau 40 hari tiap detik. Karena dia tahu perintah Quran tentang sholat, dia tahu perintah Quran tentang sedekah. Setiap anak masuk ke kamar mandi, buka keran, baru mau wudu, baru niat, itu pahalanya sudah sampai. Anaknya takbiratul ihram, sudah sampai pahalanya orang tua. Bahkan anak yang soleh dan solihah bisa memberi syafaat pertolongan orang tuanya nanti di masyarakat. Begitu anaknya keluar dari kubur, melihat ibu bapaknya dijemur di atas matahari. Itu matahari sudah gak ada hijabnya, sudah nempel di kepala, bagaimana panasnya. Si anak melihat, ya Allah, kalau ada amal saya yang kau terima, kalau ada ibadah saya yang kau terima, mohon ya Allah kasih sedikit ibu bapakku ya Allah. Kasih kepada ibu bapakku supaya jangan sampai tersiksa di mahsyar ya Allah. Dijawab oleh Allah, wahai hambaku, kalau kau ikhlas di dalam ibadah kepadaku semenjak hidup, maka ibu dan bapakku akan aku masukkan surga bersama kamu. Kamu gak tahu, kamu kenal masjid, dikenalkan oleh ibu bapakmu. Kamu kenal Quran, hasil upaya ibu bapakmu. Kamu kenal Rasulullah, hasil daripada dorongan ibu bapakmu. Ini bagi orang tua yang punya perhatian dan konsentrasi dalam pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Bagaimana yang sekarang ini melepas tangan? Sekarang kita lihat Pak, ini anak-anak muda ini kenal Habib, kenal Kiai bukan dari orang tuanya, dari teman. Ikut hadir masjid Habib Usman, sama siapa? Sama teman. Ikut maulid di sana, sama siapa? Sama teman. Ibu bapaknya nggak nganterin. Ibu bapaknya di rumah, anaknya hadir maulid. Ibu bapaknya di rumah, anaknya hadir pengajian. Tapi kalau kita yang mengenalkan, mengantarkan, ini anak nanti bisa mendorong bapak ke dalam surga. Nabi waktu Isra wal Mi'raj, pertama yang dilihat oleh Nabi Shiratal Mustaqim, rambut yang terbelah. Begitu dilihat, di ujung sana ada orang tua, bapak, ibu yang termasuk orang yang ahli ibadah. Begitu kakinya mau melangkah ke lantai surga, anaknya keluar dari kerangka sambil menarik-narik kaki ibunya sambil berkata, ya Rabb, ini ibuku, ini bapakku ya Allah. Dia sholat sendirian, dia ibadah sendirian, dia haji sendirian, dia berbuat amal baik sendirian. Aku tidak pernah dikenalkan sholat sampai mati, aku tidak sholat. Aku tidak dikenalkan Quran sampai mati, aku tidak kenal Quran. Aku tidak pernah dikenalkan adab dan akhlak sampai mati, aku menjadi orang rusak. Akhirnya aku mati suruh khotimah, masukkan ibu bapakku ke dalam neraka, dimasukkan. Dan mudah-mudahan nasihat ini bukan untuk saya golpet, untuk kita yang punya anak. Karena tanggung jawab kita kepada Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, dalam hati kita nyatakan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak mulia dan terhormat. Alhamdulillah, wasilah Nabi Muhammad kita tahu caranya bagaimana mensyukuri. Kalau kita dikaruniai anak, baru umur 4 bulan di kandungan, kita bacakan maulid, kita bacakan Quran, kita bacakan zikir. Tujuannya apa? Supaya ibunya selamat, bapaknya selamat, anaknya menjadi anak yang salihah. Sebab kebanggaan bagi orang tua kalau anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Mau jadi profesor silakan, mau jadi jenderal silakan. Yang penting jangan lupa kepada Allah. Kalau anak kita pintar jadi profesor, jadi dokter, bisa bikin macam-macam, jangan pun bikin pesat, bikin matahari. Tapi kalau nggak kenal Allah, nanti kayak Fir'aun. Begitu dikasih kekayaan, tetap dada. Ada Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang Maha Agung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Untuk yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.